Bayangkan seseorang yang hidup dengan tenang, membesarkan anak-anak, membuka toko kecil, dan percaya bahwa negara akan melindunginya. Tapi suatu pagi, ia mendengar suara teriakan dari luar rumah yang membuatnya panik. Ia mengintip, toko tetangganya dijarah. Jalanan dipenuhi asap dan kerumunan. Sang istri pun gemetar. Anak-anak bertanya, tetapi ia pun tak bisa menjawab. Bukan karena ia pelaku kejahatan, bukan karena ia berbuat salah, tapi karena ia memiliki marga Tionghoa. Kerusuhan Mei 1998 adalah luka terbuka dalam sejarah Indonesia modern. Bukan sekedar gejolak ekonomi, tetapi kegagalan negara dalam melindungi warganya. Dalam waktu 3 hari, ratusan nyawa hilang, ribuan orang trauma, dan ribuan lainnya kehilangan rumah, usaha, serta identitas. Dan hingga kini, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Ini makna sejarah. Kami mengungkap sejarah untuk menemukan makna. Sejak pertengahan 1997, Indonesia terperosok ke dalam krisis moneter terburuk dalam sejarahnya. Nilai tukar rupiah anjlok tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, PHK terjadi di mana-mana, bank bangkrut, usaha kecil gulung tikar. Di tengah kekacauan itu, keluarga Presiden Soeharto justru tetap bergelimang bisnis. Dari jalan tol hingga televisi, dari beras hingga BUMN, semuanya terkoneksi dengan lingkar kekuasaan. Rakyat mulai frustasi, ketimpangan mencolok, kepercayaan terhadap pemerintah anjlok. Mahasiswa mulai turun ke jalan. Mereka menyuarakan ketidakadilan. Tuntutan reformasi bergema di berbagai kota. Tetapi pemerintah tak kunjung merespon secara serius. Di balik dinding kekuasaan, suara rakyat seolah tak terdengar. Ketika situasi ekonomi tidak membaik dan aparat keamanan mulai menindak demonstrasi dengan kekerasan, kemarahan masyarakat perlahan mendidih, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Tanggal 12 Mei menjadi pemicu. Tragedi di kampus Trisakti menyulut amarah publik. Mahasiswa yang gugur dalam aksi damai menjadi simbol betapa represifnya negara. Tetapi cerita ini bukan tentang Trisakti. Yang terjadi setelahnya jauh lebih mengerikan. Bukan lagi demonstrasi, melainkan kerusuhan massal. Dan targetnya bukan istana, bukan elit politik, tapi warga sipil tak bersenjata, terutama mereka yang dianggap berbeda. Tanggal 13 Mei hingga 15 Mei 1958, Jakarta terbakar. Kerusuhan meledak nyaris tanpa peringatan. Pasar dan pusat perbelanjaan diserbu, toko dijarah, mobil dibakar, massa tak terkendali. Namun yang paling menyayat hati, kekerasan terarah kepada etnis Tionghoa. Toko-toko mereka menjadi sasaran, rumah-rumah dihancurkan, perempuan Tionghoa menjadi korban kekerasan seksual. Pemerkosaan terjadi di tempat umum, bahkan di depan keluarga. Beberapa korban bahkan tidak pernah kembali. Gedung-gedung besar dibakar. Salah satunya adalah Jogja Plaza di Klender. Banyak warga yang sedang berbelanja terjebak dan tak bisa keluar. Api membakar semuanya. Ratusan orang meninggal dunia, terpanggang hidup-hidup. Jenazah ditemukan saling berpelukan. Tubuh mereka hangus dan tak bisa dikenali. Banyak laporan menyebutkan bahwa beberapa pelaku kerusuhan datang dari luar Jakarta. Gerakan mereka sangat terorganisir. Sejumlah saksi mengaku melihat pihak-pihak berseragam membiarkan, bahkan memfasilitasi kerusuhan terjadi. Namun semua itu menghilang dalam kabut. Tak jelas siapa yang memberi komando. Tidak ada yang mengaku mengatur. Semua membantah dan negara memilih diam. Kerusuhan tidak hanya terjadi di Jakarta, menyebar ke Medan, Solo, Surabaya, dan negara seperti kehilangan kendali. Tapi di tengah kekacauan, justru muncul kekuatan rakyat sipil. Mahasiswa menduduki DPR, ribuan orang berkumpul menuntut reformasi. Setelah tekanan politik dan publik tak terbendung,
Akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya setelah 32 tahun memimpin. Indonesia memasuki era baru, era reformasi. Tapi pertanyaan mendasar tetap tersisa. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan 3 hari itu? Hingga hari ini, tak satu pun aktor kunci diadili secara terbuka. Nama-nama besar dalam militer dan politik tetap bebas. Investigasi dilakukan, tetapi tidak pernah benar-benar selesai. Komisi-komisi dibentuk, tapi tidak pernah membuahkan kejelasan. Yang terdengar hanyalah diam. Banyak keluarga kehilangan anggota, ibu kehilangan anak, suami kehilangan istri. Sebagian besar bahkan tidak bisa menguburkan orang terdekatnya dengan layak karena tubuhnya yang tak dikenali. Salah satu yang paling memilukan adalah korban kekerasan seksual. Laporan dari Komnas Perempuan menyebutkan ratusan perempuan mengalami pemerkosaan selama kerusuhan. Sebagian dalam kondisi yang sangat brutal, beberapa bahkan mengalami kekerasan hingga meninggal dunia. Namun laporan itu sempat diperdebatkan. Ada pihak yang menyangkal, ada yang mengatakan itu hanya rumor. Bahkan pemerintah kala itu terkesan menutupi fakta. Hingga hari ini, tidak ada satupun pelaku yang diadili. Tidak ada pengakuan resmi, tidak ada permintaan maaf. Sebagian korban masih hidup dalam diam. Mereka tak ingin dikenang sebagai korban pemerkosaan Mei. Mereka ingin melanjutkan hidup walau hidup itu tidak lagi sama. Kerusuhan Mei bukan hanya soal api dan darah. Ia memperlihatkan kerapuhan sosial Indonesia ketika itu. Betapa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa sudah berlangsung lama dan pada akhirnya meledak dalam bentuk yang paling brutal. Sebelum 1998, warga Tionghoa dibatasi dalam kehidupan publik. Nama Tionghoa harus diganti. Imlek dilarang dirayakan secara terbuka. Mereka sulit masuk ke dunia pemerintahan, dunia militer atau birokrasi. Kerusuhan itu adalah akumulasi dari luka sosial yang terlalu lama dibiarkan. Setelah reformasi, memang banyak hal yang berubah. Aturan diskriminatif dihapus, representasi etnis Tionghoa meningkat, tetapi rasa trauma, rasa takut dan kecewa tidak hilang begitu saja. Dan luka yang tidak diakui cenderung membusuk dalam diam. Kerusuhan Mei 1998 seharusnya menjadi pengingat keras bahwa bangsa ini bisa runtuh jika ketimpangan dibiarkan. Bahwa kebencian yang ditanam pelan-pelan bisa meledak sewaktu-waktu. Bahwa kekuasaan tanpa tanggung jawab hanya akan menciptakan kehancuran. Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi soal keberanian mengakui luka, menuntaskan keadilan, memberi ruang bagi mereka yang selama ini dibungkam. Karena sejarah bukan sekedar untuk dikenang, ia harus dijaga dan dijadikan pelajaran agar tragedi seperti Mei 1998 tidak pernah terulang. Ini makna sejarah. Kami mengungkap sejarah untuk menemukan makna.